Pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 3 Jumadil Ula 1447 Hijriah bertepatan dengan 25 Oktober 2025 kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, landasan-landasan keimanan dalam cahaya naungan Al-Quran dan Sunnah, di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai kajian rutin di setiap Sabtu ba'da subuh pekan keempat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, jamaah Masjid Bintang Sunnah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam Al-Babul Awal, Al-Imanu Billah, bab yang pertama, beriman kepada Allah. Dan masih kita di dalam Al-Faslu Tsani, Tauhidul Uluhiyah, pasal yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan masih kita di dalam Al-Mabhatsus Tsalits, pembahasan yang ketiga, Himayatul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dipilih dari sisi tauhid. Dan pada pembahasan yang ketiga ini kita sudah sampai kepada al-matlab al-sadis, yaitu kita sudah sampai kepada sub-bahasan yang keenam, yaitu tentang tawassul. Sub-bahasan yang keenam yaitu tentang tawassul. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tawassul, makna tawassul di dalam Al-Quran, yang artinya mengerjakan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita sudah bahas juga pembagian tawassul. Ada tawassul masyru' yang disyariatkan, dan ada 3 hal di bawahnya, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, terutama saat berdoa. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan doa orang saleh yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas tawassul mamnu', tawassul yang terlarang di dalam syariat Islam. Penulis hafizahumullah taala berkata, "Tsaniyan, at-tawassulul mamnu'u huwa at-tawassulu ila Allah taala bima lam yathbut fi syari'ati annahu wasilah. Wa huwa anwa'u ba'daha ashaddu khuturatan min ba'd. Minha awalan at-tawassulu ila Allah ta'ala bidu'a'il mauta
wal ghaibina wal istighatsati bihim wa su'alihim qada' al hajati wa tafrij al qurubati wa nahwa dhalik. Fahadha min asy-syirki al akbar an-naqili min al millah. Yang kedua, tawassul yang dilarang, yaitu bertawassul kepada Allah dengan sesuatu atau cara yang tidak sabit atau tidak sah di dalam syariat sebagai sebuah wasilah atau perantara. Tawassul seperti ini bermacam-macam. Sebagiannya lebih berbahaya dari sebagian yang lain. Di antara tawassul yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dan orang yang berada di tempat lain, memohon bantuan atau beristighatsah kepada mereka, meminta mereka mengabulkan berbagai hajat, menghilangkan kesusahan-kesusahan dan seumpamanya. Perbuatan seperti ini adalah syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tawassul yang dilarang, salah satu tawassul yang dilarang adalah bertawassul dengan doa orang yang sudah meninggal atau yang tidak ada, atau bahkan meminta pertolongan kepada mereka, memohon hajat-hajat kepada mereka. Ini adalah tawassul yang dilarang, yaitu tawassul dengan cara berdoa kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak ada. Orang yang sudah meninggal berpindah dari dunia ke alam barzakh, atau orang yang tidak ada, seperti sangkaan sebagian orang tentang wali-wali yang tidak ada. Seperti misalkan tawassul dengan Nabi Khadir. Mereka mengatakan bahwa bertawassul dengan Nabi Khadir, sedangkan Nabi Khadir tidak ada, gaib. Tidak ada manusianya. Ini termasuk daripada tawassul yang terlarang. Kenapa demikian? Karena berarti dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa adalah ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Ingatlah, hanya milik Allah ad-din al-khalis. Ad-din artinya di sini adalah ketaatan. Karena ad-din banyak maknanya. Ada yang ketaatan, ada makna ad-din adalah al-jaza, yaitu balasan atau ganjaran. Ada makna ad-din adalah al-amal, amal ibadah. Makna ad-din di dalam surah Az-Zumar ayat 3 adalah ketaatan. Ingatlah, hanya milik Allah ketaatan yang murni. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai penolong, mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan
supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi ada 3 unsur di situ tawassul yang dilarang ini. Pertama, orang yang bertawassul, kemudian yang kedua orang yang ditawassuli, kemudian yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. Di skemanya itu lurus. Ya. Orang yang bertawassul berarti dia berdoa kepada orang yang ditawassuli. Dari orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang gaib. Kemudian orang yang ditawassuli ini menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini skemanya perantara. Yang bertawassul, yang ditawassuli, dan Allah Subhanahu wa taala. Skemanya perantara. Dan ini tujuan mereka seperti itu. Kenapa tidak langsung kepada Allah? Liqarribuna ilallahi zulfa. Supaya yang ditawassuli ini mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Nah, mereka menganggap itu boleh. Tetapi di dalam ayat ini, surah Az-Zumar ayat 3, Allah mencela orang-orang musyrik tentang ibadah mereka kepada wali-wali mereka. Dengan tujuan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi di situ ada 2 kekeliruan. Yang pertama, berdoa kepada perantara. Yang kedua, mendekatkan diri kepada perantara. Untuk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwa manusia tidak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah. Harus dengan perantara. Ini adalah tawassul yang terlarang, yaitu menjadikan orang-orang saleh yang sudah mati ataupun yang tidak ada. Beda ya, dengan sudah mati tidak ada. Yang sudah mati berarti berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Atau yang tidak ada masih hidup tapi tidak ada wujudnya. Seperti seorang yang meyakini hidupnya Nabi Khadir. Nabi Khadir belum mati. Atau seperti kaum Syiah Rafidhah yang meyakini Imam Mahdi mereka di Goa, di Sirdab, di Irak, yang mana masih bersembunyi ribuan tahun. Dari mulai dulu sampai sekarang, kita boleh bertawassul dengan orang tersebut supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka sangat berani menyatakan bahwa jika seseorang tidak bertawassul dengan cara seperti ini, maka tidak akan pernah dikabulkan doanya. Kalau dia langsung berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Hanya ada cerita-cerita khurafat. Kalau lewat di lautan atau di sungai, kalau berdoa kepada ya Allah salimna, wahai Allah selamatkan kami, ya Allah salimna, wahai Allah selamatkan kami, ini pasti tenggelam katanya. Kenapa? Karena doanya gak sampai. Tapi kalau seandainya dia berdoa, wahai Syekh Fulan, misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Fulan, wahai Husain, misalkan, wahai Fatimah, misalkan, maka ini pasti dikabulkan. Lihat bagaimana orang-orang
bermain dengan akal manusia. Akal-akalan. Jadi kalau berdoa kepada Allah malah tidak dikabulkan. Kalau berdoa langsung kepada Allah malah tidak dikabulkan. Kalau berdoa kepada selain Allah dengan alasan ini adalah tawassul, lebih dikabulkan. Bahkan pasti dikabulkan. Mengapa demikian? Karena wali-wali ini atau orang-orang saleh ini yang sudah meninggal ataupun yang gaib mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi yang berdoa langsung kepada Allah tidak punya kedudukan di sisi Allah. Akhirnya doanya tersangkut jawabannya. Sedangkan yang bertawassul kepada orang saleh yang sudah meninggal atau yang gaib, maka ini langsung kabul. Karena orang-orang saleh yang sudah meninggal tadi, kemudian yang gaib tadi, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang yang memang dengan terang-terangan kemudian tidak tahu malu mengatakan, wahai Husain tolonglah kami, wahai Fatimah tolonglah kami, wahai Syekh Fulan madad madad, wahai Syekh Fulan berilah kami kekuatan. Mereka terang-terangan itu, dan mereka mengatakan bahwa itu tidak sebuah kesyirikan. Ada kalau ada kuburan-kuburan keramat, biasanya ada tulisan Salamullah ya Sada. Semoga keselamatan dari Allah untuk kalian wahai para pemimpin-pemimpin kami. Dan di situ tertulis biasanya ada tulisan doa di kuburan-kuburan keramat, baik itu dengan ukiran-ukiran atau dengan tulisan tertulis biasanya. Saya bacakan, Salamullah ya Sada. Semoga keselamatan dari Allah wahai para pemimpin. Minar Rahman yaghsyakum. Rahmat dari Allah yang Maha Pengasih meliputi kalian. Ibadallah, itu yang tadi bait pertama bagus. Ibadallah ji'nakum. Wahai hamba Allah, kami datang kepada kalian. Qasadnakum talabnakum. Kami bermaksud kepada kalian dan kami meminta kepada kalian. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum. Maka tolonglah kami dan berikanlah pertolongan kepada kami dalam keadaan yang sempit. Saat sakit, saat musibah, banjir, saat perang, saat longsor, dan seterusnya. Bihimmatikum wa jadwakum. Dengan kekuatan kalian, maka kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit atau pertolongan biasa. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka terang-terangan berdoa seperti ini dengan dalih itu adalah tawassul. Jadi memang enggak akan bisa disatukan dua persepsi ini. Kenapa? Cara berpikirnya sudah beda. Yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf, menganggap tawassul itu berbuat kebaikan untuk bisa dekat dengan Allah. Yang mengikuti cara yang terlarang ini adalah mendekat kepada manusia yang sudah mati atau gaib untuk bisa dekat dengan Allah. Nah, kan dua persepsi tawassul ini sudah berbeda. Jadi nggak bisa disatukan. Yang bisa hanya siapa yang berpendapat seperti pendapat pertama,
tawassul adalah mengerjakan amal saleh agar dekat dengan Allah, dia cari dalilnya, dia dasari perbuatannya tersebut dengan dalil. Kemudian yang mengatakan tawassul adalah mencari perantara agar perantara ini menyampaikan hajat kepada Allah, dia juga dengan dalilnya. Nanti di hari kiamat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atas dua persepsi. Dan yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, menganggap bahwa perbuatan yang disebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat 3 tadi adalah sebuah kesyirikan, karena itu dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu, yaitu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surat Saba ayat 37 juga demikian. Dalil yang menunjukkan bahwa tawassul yang seperti tadi adalah tawassul yang terlarang. Wa qala Allah Subhanahu wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ma 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Dan tidaklah harta anak kalian yang mendekatkan kalian di sisi kami sedekat-dekatnya. Ini bagus, nama anak Zulfa itu bagus. Zulfa itu artinya dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Saya ada dulu nama teman saya Mukhlis Zulfa. Sudah Mukhlis Zulfa, sudah ikhlas, kemudian dekat dengan Allah. Illa man amana, kecuali orang yang beriman. Lihat ini, kalau ingin dekat dengan Allah, kerjakan keimanan. Jangan mendekat kepada makhluknya. Dan beramal saleh. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ganjaran berlipat dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Dan mereka aman di dalam surga di ruangan-ruangan. Surat Saba ayat 37. Di dalam ayat ini, kedekatan dari Allah dan keberuntungan, kemenangan untuk mendapatkan ruangan-ruangan yang indah di dalam surga itu dengan amal saleh, dengan iman dan amal saleh, bukan dengan manusia, bukan dengan manusia, bukan dengan perantara-perantara, bukan dengan vitamin wow. Orang Arab menyebutnya vitamin wow. Vitamin wow itu vitamin wasitah. Wasitah artinya perantara. Wasitah. Bukan dengan itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu adalah sesuatu yang tercela ya. Jadi tercelanya dari dua sisi. Yang pertama, berdoa kepada makhluk. Dan doa adalah ibadah, bahkan inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat Surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha mukhlishina lahud. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah dalam mengerjakan ketaatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 29.
Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahud-din. Yang artinya, katakanlah, Rabbku memerintahkanku untuk mengerjakan keadilan dan luruskanlah wajahmu di setiap sholat dan berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari surat Al-Jin ayat 18. Itu dalil yang menunjukkan bahwa doa tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, bisa dimaklumi ya. Nah. Begitu juga dalam surat Al-Ghafir ayat 65. Allah berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahud-din. Alhamdulillahi rabbil alamin." Dialah Allah yang maha hidup, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, maka berdoalah kepadanya dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat diletakkan di mana gitu. Kalau seandainya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tawassul yang terlarang. Jadi kalau ringkasannya tadi apa? Tawassul yang terlarang yang pertama adalah menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah. Baik perantara tersebut orang yang sudah mati ataupun orang yang gaib. Berdoa kepada perantara tersebut agar perantara tersebut menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar dan ini adalah syirik akbar, keluar dari agama Islam yang mengerjakannya. Walaupun ahli zikir berzikir la ilaha illallah 1.000.000 kali, tidak bermanfaat kalau berdoa kepada selain Allah. Karena dia telah melakukan kesyirikan akbar, berdoa kepada selain Allah. Nah, itu yang kadang dipelintir. Pelintir itu begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dibunuh. Ataqtulu qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Memang ada dalilnya begitu. Apakah engkau telah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah SAW mengecam perbuatan tersebut. Lihat, ini pemelintiran dalil. Rasulullah SAW sangat mengecam orang yang mengucapkan la ilaha illallah dibunuh. Jadi dahulu ada seorang sahabat Rasulullah SAW berperang, kemudian musuhnya terdesak. Ketika terdesak, dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu sahabat ini mengira bahwa orang ini pura-pura. Orang ini berpura-pura. Kemudian
tetap saja dibunuh oleh sahabat ini. Sampai itu berita kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW marah dan berkata, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus itu diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW. Padahal yang dari sahabat yang membunuh ini mengira bahwa qalahu, dia mengucapkannya karena dia takut dengan pedang, wahai Rasulullah SAW. Nah, ini kan sebuah kejadian. Kalau ada orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianggap keluar dari agama Islam. Rasulullah SAW menjaga itu. Baik, ini sebuah kejadian. Nah, sekarang orang ini mengatakan, ada orang berzikir la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah samping kubur. Ini disyirikkan. Yang tadi saja dilarang, apalagi sampai seperti ini. Berzikir la ilaha illallah di samping kubur. Nah, inilah dakwah orang-orang yang suka mengkafirkan. Nah, itu, begitu pemelintirannya. Padahal yang dikatakan adalah apabila ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia berdoa kepada selain Allah, termasuk di dalamnya berdoa kepada orang yang di dalam kubur, yang sudah meninggal ataupun yang gaib, maka itu kesyirikan meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali. Paham nggak cara berpikirnya? Hah? Ada yang protes ini kan? Paham nggak cara berpikirnya? Ya. Begitulah kadang-kadang retorika membuat orang jadi terpesona dengan penyampaian. Oh iya nih, kelompok ini memang suka mengkafirkan. Oh, di zaman Rasulullah orang mengucapkan la ilaha illallah sekali saja dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh, tidak boleh dikeluarkan dari agama Islam karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini berzikir banyak di samping kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, samping kuburan. Kok dikatakan kafir, musyrik? Nah, kita katakan itu kurang, ceritanya kurang. Yang berzikir seperti itu kemudian bertawassul dengan orang yang ada di dalam kubur. Dan makna tawassul, hati-hati, berdoa minta hajat agar hajatnya disampaikan kepada Allah. Itu yang terhalang, itu yang masuk ke dalam surat Az-Zumar ayat 3 tadi. Dan juga seluruh ayat yang menunjukkan bahwa berdoa hanya milik Allah. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan akbar. Baik. Itu yang dimaksud. Jadi jangan dipotong-potong. Ini dikira sebagai seorang alim, akhirnya penjelasannya dipotong-potong, kemudian menghasut orang. Nah, ini tidak benar, para ikhwan. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, makanya saya katakan urusan tawassul ini kalau ingin berdiskusi maka harus satukan persepsi dulu. Kalau nggak satu persepsi nggak akan sampai Dajjal datang nggak akan sama, nggak akan sama karena nggak satu persepsi. Ya, dan ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Oh, ini Ustaz nggak paham tawassul. Maka bukan nggak paham, antara saya atau yang mengusung dakwah salaf, para ulama yang mengusung dakwah sunnah dengan orang-orang yang membolehkan bertawassul dengan orang yang mati, itu beda persepsi. Samakan dulu apa makna tawassul itu. Baru kita ngobrol dengan dalil-dalilnya. Kalau nggak sama makna tawassul, nggak akan sama, nggak akan kena. Yang di sini mengatakan tawassul adalah mengerjakan amal saleh seperti keimanan, seperti rukun Islam, mendirikan sholat, puasa, Ramadan, berzakat, berhaji, bakti orang tua, berzikir, baca Quran, berbuat baik pada tetangga, bersedekah, menghormati tamu, dan seterusnya dari amal-amal saleh agar bisa dekat dengan Allah.
Yang di sini mengatakan tawasul itu adalah mendekat kepada orang soleh. Nah ini, ya, mendekat kepada orang soleh yang sudah mati. Itulah bedanya. Akhirnya nggak sampai-sampai, nggak sama-sama pemahamannya karena persepsinya beda. Makanya saya katakan tadi, tinggal kuatkan saja dalil masing-masing. Anda percaya dengan yang pertama bahwa tawasul adalah mengerjakan amal saleh, maka silahkan ambil, pelajari, ya, dalil-dalilnya, kerjakan. Kalau seandainya Anda menganggap bahwa menjadikan perantara boleh berdoa kepada orang saleh, sampai yang saya katakan tadi, itu terang-terangan berdoa, wahai Husain, berikanlah kami madad. Itu terang-terangan berdoa kepada orang saleh. Wahai Syekh fulan, bahkan ada cerita-cerita khurafat yang diceritakan. Kalau berdoa kepada selain Allah, maka cepat kabulnya. Kalau berdoa kepada Allah langsung oleh si fulan, si hamba ini, maka lambat kabulnya. Makanya tenggelam. Ya, makanya tenggelam. Jadi kalau pas jalan di sungai, terombang-ambing, itu doanya kepada wahai Syekh fulan, tolong kami, tolong kami. Ah, itu sampai itu ke daratan. Ya. Tapi kalau seandainya ya Allah, itu tenggelam. Bukan berarti mereka kurang ajar, tapi karena memang persepsi tawasulnya beda. Paham ya? Jadi dari satu sisi kita harus memaklumi, itulah mereka. Ya. Memaklumi dalam artian, ya kita tetap menganggap itu sebuah kesyirikan, tetapi alasan mereka ya seperti itu. Bukan mereka berarti kurang ajar minta kepada selain Allah, tapi alasan mereka seperti itu, bahwa harus ada perantara nih. Perantaranya orang saleh. Orang saleh yang sudah meninggal ataupun orang saleh yang gaib. Nah, itu bisa dimaklumi ya. Nah. Baik. ثانيا التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور ونحو ذلك وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. نعم. Yang kedua adalah tawasul dengan cara melakukan berbagai macam ibadah di samping kuburan-kuburan dan makam-makam dengan berdoa di sampingnya, meninggikan dan membinanya, meletakkan lampu-lampu dan lampu di atasnya dan yang seumpamanya. Perbuatan ini termasuk syirik kecil yang bertentangan atau menafikan kesempurnaan tauhid. Di samping itu ia dapat menjadi sarana yang membawa kepada perbuatan syirik besar. Nah, ini yang kedua, beda lagi. Berdoa kepada Allah doanya. Kalau tadi enggak, doanya kepada yang ditawasuli perantara. Ini doanya kepada Allah. Cuma mengkhususkan tempat di samping kuburan orang saleh. Atau meletakkan air. Makanya banyak banyu-banyu tuh. Meletakkan air di samping kuburan orang saleh. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati oleh Allah? Ini termasuk daripada kesyirikan asghar tapinya. Kesyirikan asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan pengertian kesyirikan asghar adalah perbuatan syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Perbuatan syirik yang menghantarkan kepada syirik akbar. Itu yang disebut dengan syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada semacam pengagungan terhadap kuburan. Lebih daripada yang diperbolehkan di dalam syariat. Makanya nanti kuburannya itu dibangun, dihiasi, lebih indah dari Masjid Bintang Sunnah. Ya. Dan seterusnya. Ini para ikhwan. Kemudian dikelambui nanti dan subhanallah
al-ma'siyah tad'u ila akhawatiha. Maksiat itu ngajak saudari-saudarinya. Ketika pengagungan terhadap kuburan, maka kemudian setelah itu ada hal yang dibisikkan oleh syaitan untuk lebih diagungkan lagi. Caranya dikelambui. Nanti kelambunya kan itu bisa rusak. Kemudian diganti. Ketika kelambu itu sudah rusak, diganti, maka kelambu yang lama dibagi-bagi. Atau orang berebut, jadikan sebagai jimat. Dijadikan sebagai barang pusaka, barang keramat. Seperti kiswah Ka'bah katanya. Dan itu tidak sedikit. Cerita yang sudah ada, tersebar, gara-gara berebut itu mati. Gara-gara berebut kiswah kuburan mati. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kuburannya tidak seperti itu. Para sahabat Nabi di Baqi' kemudian di kuburan syuhada Uhud tidak dilakukan seperti itu. Di awal kuburannya. Ini termasuk daripada tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang. Yaitu beribadah kepada Allah dikhususkan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Ada orang ditanya, mana yang lebih afdal? Beribadah di masjid atau beribadah di kuburan? Orang ini menjawab sesuai dengan perasaan baik sangka kita di mana. Kalau baik sangkanya di masjid, maka di masjid lebih afdal. Kalau baik sangkanya di kuburan lebih afdal. Coba bayangkan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala masjid-masjidnya. Ini berani masjid dibandingkan dengan kuburan. Makanya tidak heran kadang-kadang lebih ta'zim kepada kuburan dibandingkan kuburan kepada masjid. Kalau masuk masjid asal duduk. Apalagi di masjid ngoplos, wah, makan api. Itu di rumah Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ngerokok. Bau. Rasulullah SAW bersabda, innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat merasa disakiti sebagaimana anak manusia disakiti. Itu sabda beliau keluar gara-gara orang yang mulutnya bau ketika ke masjid karena makan bawang. Dan orang yang merokok juga demikian. Al-Fatihah. Ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Dan hati-hati berbicara tentang agama tanpa dalil. Satu sebat, satu hisab, maka akan mendatangkan pahala. Mana dalilmu, subhanallah. Kalaupun satu hisab mendatangkan pahala karena setiap hisab mengucapkan zikir, apakah pantas zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? 4 ucapan yang disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah dan paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan apa yang disinari oleh matahari, yaitu bumi, dunia dan seisinya. Apakah pantas kita mengucapkan, apalagi surah Al-Fatihah, surat yang paling ummul Quran, Fatihatul Kitab, Sab'ul Mathani, dibaca dengan merokok yang menimbulkan bau yang tidak nyaman. Kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa termasuk hal yang tercela
Kenapa saya sebutkan itu? Itu merokok di masjid. Saat di kuburan tidak ada yang berani. Padahal masjid lebih afdal daripada kuburan. Itu pasti. Lebih afdal daripada kuburan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Maka janganlah berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengizinkan, ada ayat yang berbunyi lihat surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yang artinya di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk diangkat dan disebut di dalamnya nama-namanya dan bertasbih untuknya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Di rumah-rumah Allah bukan kuburan. Disitulah berzikir, disitulah kemudian bertasbih pagi dan petang. Ya. Dan saya berbicara ini, saya bukan orang luar, saya orang dalam. Dulu mengerjakan seperti itu. Kita deres Al-Quran di samping kuburan. Kita ngafal Quran, merajah Quran di samping kuburan. Menganggap lebih, bahkan kadang begini keadaannya. Ini masjid nih, ini kita duduk di masjid. Kuburan di belakang. Saya lebih suka duduk di kuburan dibanding di masjid. Padahal masjid lebih afdal. Dan saya kira dengan kesepakatan para ulama ini, masjid lebih afdal daripada kuburan. Kita harus sebarkan bahwasanya ini bukan pemahaman Wahabi, wallahi. Kita tidak ada sama sekali kontrak dengan siapapun untuk menyebarkan dakwah ini. Sama sekali dapat gaji untuk menyebarkan dakwah ini, enggak ada. Ini hanya ingin berdakwah agar kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan ikhlas, murni hanya kepada Allah. Sebagaimana para nabi alaihi wasallam berkata, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghair. Itu saja agendanya. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Itu saja agendanya. Nggak ada kesepakatan dengan Yahudi apalagi, subhanallah. Saya nggak pernah kenal Netanyahu. Ya, nggak ada kesepakatan kontrak dengan Yahudi. Itu hati-hati tuh. Saking bencinya terhadap pendakwah yang mengajak kepada ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikait-kaitkan dengan Yahudi. Hati-hati itu. Karena tolong menolong dengan orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin itu pembatal keislaman. Berarti yang menuduh tolong menolong dengan orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin itu menuduh kita kafir. Ya, hati-hati para ikhwan, ngomongnya jangan sampai sembarangan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan syirik asghar. Syirik asghar tadi pengertiannya adalah kullu syirkin wasilatun ila asyirkil akbar. Setiap kesyirikan yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam dalil sebagai syirik asghar, sebagai syirik. Contoh misalkan
man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini syirik asghar karena disebutkan ada kesyirikan. Kemudian juga misalkan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini syirik asghar. Karena disebutkan dalam dalil bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Nah, sama dengan mengkhususkan ibadah di tempat yang khusus. Syirik asgharnya dari mana? Karena mengagungkan tempat, dikhawatirkan kuburan tersebut diibadahi selain Allah. Diibadahi selain Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Itu disebutkan oleh Allah di dalam hadis riwayat Muslim. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tentunya ada korelasi dari dua itu. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Artinya baca Quran tidak di kuburan. Tempat baca Quran itu bukan di kuburan. Tempat baca Quran adalah di rumah, di masjid, ya, bukan di kuburan. Dan perlu diperhatikan para ikhwah, di dalam agama Islam tidak akan terkumpul. Di dalam agama Islam tidak akan terkumpul kuburan dan masjid. Itu harus dimaklumi baik-baik. Tidak akan terkumpul kuburan dan masjid. Tidak akan terkumpul dalam agama Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Enggak ngumpul. Itu perkataan Imam Al-Qayyim. Tidak akan terkumpul dalam Islam kuburan dan masjid. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala wa in kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum 'an dzalik. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian senantiasa menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ingatlah, maka janganlah. Lihat, larangan tegas. Dan ini hadis keluar 100 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Artinya wasiat-wasiat terakhir beliau di hari-hari terakhir beliau. Tidak ada hukum yang menghapusnya. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal tersebut. Ini tidak boleh pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tawassulu ila Allah taala bijahil anbiya'i was salihin wa makanatihim wa manzilatihim 'inda Allah. Wa hadha muharram. بل هو من البدع المحدثة لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. قال تعالى الله أذن لكم ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم كما قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم
Qala Abu Hanifah rahimahullah, yukrahu an yaqula ad-da'i as'aluka bihaqqi fulan atau bihaqqi awliyaik wa rusulik atau bihaqqil baitil haram wal mash'aril haram. Nah, yang ketiga, tawassul atau mencari perantara kepada Allah dengan jalan menyebut kemuliaan atau jah dan kedudukan para nabi serta orang-orang soleh di sisi Allah. Tawassul ini hukumnya adalah haram, bahkan ia merupakan bid'ah yang diadakan. Sebab tawassul jenis ini adalah tawassul yang tidak disyariatkan dan tidak perlu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 59 yang artinya, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Sebab lain dilarangnya tawassul ini adalah karena kemuliaan atau jah dan kedudukan orang soleh itu di sisi Allah hanya bermanfaat bagi mereka saja. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu, tawassul seperti ini tidak pernah dikenal pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Banyak ulama yang telah menyatakan bahwa tawassul seperti ini adalah dilarang. Imam Abu Hanifah rahimahullah menegaskan tidak baik atau makruh atau dibenci seorang yang berdoa mengatakan, saya mohon kepada engkau dengan perantaraan hak atau penghormatan si fulan, atau dengan perantaraan hak kedudukan para wali dan rasul engkau ya Allah, atau dengan hak kehormatan al-baitil haram Ka'bah dan al-mash'aril haram. Baik. Ini beda lagi yang ketiga ini. Tawassul dengan pangkat. Bahasa Arabnya jah atau kedudukan. Ya Allah, dengan pangkat walimu Syekh Fulan, maka kabulkanlah doaku. Jadi dia berdoanya kepada Allah, tapi dengan menyebut wahai Allah dengan pangkat walimu Syekh Fulan, maka kabulkanlah doanya kabulkanlah doaku. Ini namanya bertawassul dengan pangkat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tawassul kepada Allah dengan pangkat atau dengan kehormatan adalah tawassul yang tidak disyariatkan. Allah tidak pernah mensyariatkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya, tidak juga memerintahkannya, tidak juga menganjurkannya. Bahkan tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi yang melakukannya seperti itu. Dan Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang dia lakukan. Yang dia lakukan. Maksudnya apa para ikhwah? Kita berbuat, kita yang akan mendapatkan ganjarannya atau balasannya. Bukan orang lain berbuat kemudian kita mengambil faedahnya. Enggak. Kita berbuat, kita yang akan mendapatkan ganjarannya, balasannya. Kemudian kedudukan para wali-wali Allah, orang-orang saleh tersebut bermanfaat untuk mereka di sisi Allah. Kemudian untuk selain mereka tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan. Kenapa demikian? Karena ketika Allah meridai si fulan, maka tidak memerlukan di dalamnya perantara. Ketika Allah murka kepada si fulan, maka tidak bermanfaat juga perantara. Ya. Bermanfaat kalau seandainya itu pada makhluk. Misalkan nih, Ustaz Abu Azam, direktur besar. Saya tidak bisa masuk ke dalam kantornya kecuali dengan perantara orang-orang yang memiliki kedudukan di samping Ustaz Abu Azam. Baru bisa masuk, baru bisa ketemu, baru bisa salaman. Nah, itu pada makhluk. Pada Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, tidak diperlukan. Oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka
bertawassul dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi masih hidup. Mereka minta kepada Rasulullah agar berdoa untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mereka tidak memakai kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa mereka, tetapi pergi kepada paman Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kalau seandainya bertawassul dengan kehormatan Rasulullah SAW diperbolehkan setelah kematiannya, maka niscaya bertawassul dengan itu lebih utama dibandingkan bertawassul dengan paman Nabi Muhammad SAW walaupun masih hidup. Saya ulangi, kalau seandainya diperbolehkan bertawassul dengan kehormatan Rasulullah SAW, ya Allah, dengan kehormatan Nabimu Muhammad SAW, kabulkan hajatku. Ini lebih afdal dibandingkan pergi, kalau disyariatkan ini, lebih afdal dibandingkan pergi ke Al-Abbas yang masih hidup dan berdoa. Kalau itu disyariatkan. Kenapa? Karena kedudukan Rasul SAW. Akan tetapi para sahabat Nabi, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang sebaik-baik manusia, orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka yang asalnya bertawassul dengan Nabi yang masih hidup sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka setelah Nabi meninggal, mereka bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang masih hidup. Dan ini termasuk dari tawassul yang dibenarkan. Paham ya? Paham ya? Baik. Ada lagi yang lebih canggih. Oh, Nabi kan hidup di alam kuburnya. Wali-wali kan hidup di alam kuburnya. Berarti kita boleh bertawassul dengan wali-wali tersebut. Maka kita katakan, iya, hidup yurzakun, diberi rezeki. Tapi untuk mereka. Karena sudah beda alam, bro. Beda alam gitu. Yang satu di dunia, yang satu di alam barzakh. Itu ya para ikhwan. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Radd 'ala al-Bakri. Laisa li ahadin an yadilla 'ala Allah bi salahi salafih. Tidak ada seorang pun untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kesolehan orang-orang sebelumnya. Fa innahu laisa salahuhum min 'amalihi. Karena kesolehan orang-orang sebelumnya itu bukan amalan si fulan ini. Alladzi yastahiqqu bihil jaza, yang dengannya dia berhak mendapatkan ganjaran. Ka ahlil ghari thalatha, seperti orang yang terperosok, 3 orang yang terperosok di dalam goa, mulut goanya tertutup dengan batu. Bukankah waktu itu mereka berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka, bukan dengan amal-amal soleh orang lain, ya kan? Fa innahum lam yatawassalu ila Allah bi salahi salafihim. Mereka tidak bertawassul kepada Allah dengan kesolehan orang-orang sebelum mereka. Wa innama tawassalu ila Allah bi a'malihim. Tetapi mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan mereka sendiri. Lima alimu anna Allah Subhanahu wa taala yuthibul 'amilina 'ala a'malihim. Karena mereka mengetahui bahwa Allah memberikan ganjaran atas amalan-amalan orang yang beramal. Orang yang beramal. Kama qala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sebagaimana Allah berfirman, seorang akan mendapatkan apa yang dia perbuat dan apa yang dia perbuat dari kebaikan, dan akan mendapatkan balasan apa yang dia perbuat dari keburukan. Wa sa'yu ghairihi laisa lahu. Dan amalan orang lain, usaha orang lain bukan miliknya. Jadi kenapa harus memakai pangkat orang lain, ya, pangkat orang lain. Saya ada kepikiran tadi. Apa tadi ya kepikiran saya? Jadi tapi kata mereka, tapi ya inilah ampun kami. Mun ampuni kami beda lagi sudah. Nah, itu beda persepsi jadinya. Jadi nggak bisa disamakan sudah.
Pahamlah? Tawasul yang kami pahami ya kayak ini. Boleh bertawasul dengan orang sudah mati atau bertawasul dengan gelar, pangkat, derajat orang yang sudah mati. Ini pang kami. Ikam kada paham pang. Wahabi ini dasar kada paham. Jauh kada jauh mengajinya. Kada kental kopinya. Nah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat perkataan Ibnu Abil Izz di dalam kitab Syarh Tahawiyah. Fa in qila, kalau dikatakan fa ayyu farqin baina qauli ad-da'i bihaqqi as-sa'ilina 'alaik wa baina qauli bihaqqi nabiyyik aw nahwi dzalik. Apa bedanya kalau ada orang berdoa dengan doa dengan pangkat orang-orang yang memohon kepada engkau, dengan berdoa dengan pangkat nabimu, kan sama aja. Fal jawab anna ma'na qaul bihaqqi as-sa'ilina 'alaik annaka wa'adta as-sa'ilina bil ijabah wa anna min jumlati as-sa'ilin. Jawabnya adalah kalau engkau mengatakan ya Allah dengan pangkat orang-orang yang berdoa kepada engkau, kabulkanlah doa kami. Ini ada lagi nih permasalahan. Jadi memakai kata pangkat tapi untuk yang berdoa. Ya Allah, kami seluruhnya berdoa kepada engkau. Maka dengan pangkat orang-orang yang berdoa kepada Allah, kabulkanlah doa kami. Kata mereka, ini kan pakai pangkat. Apa salahnya kalau kami makan, ya Allah, dengan pangkat nabimu, kabulkanlah doa kami. Kan sama-sama dengan pangkat. Nah, kita katakan bahwa yang menyebutkan dengan pangkat orang-orang yang berdoa, Allah mengabulkan. Allah menjanjikan orang-orang yang berdoa kepadanya, Allah menjanjikan dikabulkan doanya. Ya, berbeda dengan bi khilafi qawlihi bihaqqi fulan fa inna fulanan wa in kana lahu haqqun 'ala Allah bi wa'dihi as-sadiq fala munasabata baina dzalika wa baina ijabati du'ai hadzal sa'il. Beda dengan ketika kita mengatakan ya Allah dengan pangkat fulan, ya, dengan pangkat fulan yang sudah meninggal, meskipun si fulan ini mempunyai kedudukan di sisi Allah dan Allah tidak mungkir janjinya, tetapi tidak ada hubungan antara berdoa dengan pangkat si fulan. Sedangkan kalau orang menyebutkan dengan pangkat orang-orang yang berdoa sekarang kepada engkau, dia akan berdoa kepada engkau. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi pada ikhwah yang namanya bertawassul dengan pangkat itu seperti ini. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepada engkau. Jadi doanya kepada Allah cuma dengan melalui kehormatan nabimu, kedudukan nabimu, kepangkatan nabimu. Maka mudahkanlah aku mempunyai anak, mudahkanlah aku mendapatkan pekerjaan, mudahkanlah aku dan seterusnya. Ini belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kebanyakan para ulama melarangnya. Ya, melarangnya. Dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa itu adalah perbuatan bid'ah secara ijma'. Perbuatan bid'ah secara ijma'. Belum ada contohnya dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, itulah 3 dari tawassul yang terlarang. Yang pertama apa? Bertawassul dengan berdoa kepada orang yang sudah mati atau yang gaib. Yang kedua, bertawassul dengan beribadah di tempat-tempat yang dianggap keramat. Yang ketiga, berdoa dengan pangkat orang-orang saleh. Maka ini terlarang. Yang pertama yang merupakan kesyirikan akbar, keluar pelakunya dari agama Islam. Yang kedua dan ketiga syirik asghar. Bisa menghantarkan ke dalam syirik akbar
tapi hanya syirik asghar saja. Kapan bisa menghantarkan pelakunya ke dalam syirik akbar? Kalau tadi berdoa saat beribadah di samping kuburan, kemudian berdoa kepada orang yang dikubur. Kapan bisa menghantarkan itu perbuatan bid'ah? Ya, ada yang mengatakan bahwa ya Allah, dengan pangkat nabimu kabulkanlah doaku. Ada yang mengatakan dia bid'ah, ada yang mengatakan syirik asghar. Saya hanya condong kepada pendapat itu adalah bid'ah, belum sampai kepada syirik asghar. Itu jenis perbuatan bid'ah karena belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, dimakruhkan seorang berdoa mengucapkan aku memohon dengan kedudukan fulan atau hak fulan, atau dengan pangkat si fulan dan pangkat rasulmu, atau dengan pangkat atau dengan kesucian rumahmu yang suci, kesucian masjid di Masy'aril Haram dan seterusnya. Maka ini belum disyariatkan, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia makruh mengucapkan seperti itu karena tadi perbuatannya mengada-ngada, belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup kiranya, meskipun masih tersisa tentang tawassul ini, yaitu tentang syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang keliru di dalam permasalahan tawassul. Tapi ini saya mengingatkan, meskipun perkataannya seperti ini, kita berpendapat seperti ini, kita tidak bisa langsung menghukumi orang bahwa si fulan musyrik, si fulan kafir. Kalau ada yang mengatakan, wahai Syekh fulan, wahai Husain, madad, tolong kami, berikan kekuatan kepada kami. Apakah langsung dihukumi musyrik kafir? Maka jawabannya enggak, harus ada iqamatul hujjah dulu. Diajari dulu bahwa ini enggak benar. Kemudian intifaul mawani', harus dihilangkan dulu penghalang-penghalang untuk menghukumi dia sebagai seorang musyrik kafir. Jadi enggak serta-merta. Sama juga dengan perbuatan bid'ah. Memang Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. Maka yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia melakukan kesesatan. Oke. Diancam dengan neraka. Apakah pasti neraka? Kita yang menentukan? Tidak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia kemudian keluar dari agama Islam, kemudian pasti neraka. Tidak. Makanya diancam dengan nerakanya Allah SWT. Bahasanya begitu. Ini sekarang diputar-putar. Ini kan sukanya orang Wahabi ini membid'ahkan. Bid'ah berarti konsekuensinya sesat. Sesat berarti konsekuensinya neraka. Dia panitia hari kiamat. Gimana ceritanya? Tidak benar ya pada ikhwan seperti itu. Kita sekarang mengajari umat hati-hati dari perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah adalah kesesatan, kesesatan menghantarkan ke dalam neraka. Adapun ada orang di hadapan kita melakukan perbuatan bid'ah, maka ajari agar berbuat dengan sunnah. Dan bukan urusan kita memvonis dia, kamu sesat, kemudian kamu neraka. Nggak ada urusan. Kita mengajari bahwa perbuatan bid'ah adalah sesat, kemudian diancam dengan neraka. Adapun kamu, wallahu a'lam, saya cuma menasihati bahwa ini perbuatan bid'ah dan perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Tetapi apakah kamu neraka atau tidak, itu terserah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menyampaikan, memvonis bukan urusan kita. Ini kadang-kadang ya tadi mengambil perasaan-perasaan di tengah masyarakat. Dakwahnya keras, dakwahnya suka memvonis, dakwahnya tidak memecah belah umat dan seterusnya. Apalagi dikata-katain Wahabi. Dari tadi kita tidak mengatakan ini adalah ajarannya Wahabi begini. Anda pernah dengar dari menit pertama sampai menit terakhir? Enggak ada. Ikutilah ajaran Wahabi, enggak ada ya. Enggak ada. Karena itu hanya olok-olokan dari orang-orang yang tidak suka, orang yang mengedepankan dakwah sunnah,
dakwah tauhid di tengah manusia. Ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Baik. Kita masuk ke pertanyaan melalui WA. Yang saya dahulukan adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema. Yang pertama, apakah sikap diam ketika melihat anggota keluarga sendiri melakukan tawasul yang tidak sesuai dengan Islam dapat dibenarkan hanya karena kita merasa tidak enak, takut dikucilkan atau dianggap mengganggu keharmonisan keluarga? Bismillah, alhamdulillah. Seorang manusia harus lebih takut kepada Allah dibandingkan takut kepada celaan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu askhata anhu wa arda anhu nas." Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan manusia akan ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia yang ridha tadi murka kepadanya. Harus takut kepada Allah lebih dahulu dibandingkan takut kepada manusia. Dan itu bisikan syaitan, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliyah fala takhafuni wa khafu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya sesungguhnya itu adalah syaitan yang membisikkan kepada pengikut-pengikutnya agar tidak taat kepada Allah. Maka janganlah takut kepada syaitan, takutlah kepada aku. Maksud dari ayat ini adalah kalau saya tegakkan agama Allah, nanti orang akan mencela saya. Kalau saya bertauhid dan menyebarkan tauhid, nanti nggak enak sama orang. Dan ini bahkan mungkin di tengah-tengah para pendakwah juga demikian. Dan panitia kajian, Ustaz, temanya jangan keras-keras ya, Ustaz. Nanti nggak enak sama orang. Takut kepada manusia, takut kepada celaan manusia, dan itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Ya. Misalkan jangan nyinggung tentang syirik ya Ustaz, jangan nyinggung tentang bid'ah ya Ustaz. Takut nanti kita nggak enak banget. Ya, itu dakwahnya Islam, dakwah tauhid, dakwah manhaj salafus salih, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dakwahnya tauhid. Dakwahnya mengajak berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, asal hukumnya seperti itu, tidak boleh kita sungkan, takut, enggan untuk menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, menegakkan sunnah, memerangi perbuatan bid'ah. Tetapi nanti di masyarakat dilihat apakah fikihnya kalau kita bersuara akan mendatangkan maslahat atau tidak, ya, ataukah malah mendatangkan kekacauan atau tidak, maka dilihat. Karena tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar atau nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Kita cukup menasihati bahwa yang seperti itu tidak dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, tidak ada syariatnya. Kalau mereka masih mengerjakannya, maka itu adalah pekerjaan mereka. Yang penting kita sudah mengingkarinya sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali kalau kita mempunyai kekuatan, kewenangan, maka bisa merubah dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan qalbu. Yang penting jangan ridha atas kemungkaran. Allah. Yang kedua, Ustaz, ini pertanyaan unik terkait dengan tawasul. Mungkin bisa diluruskan syubhat ini. Ya, tentang tawasulnya para sahabat kepada paman Nabi Abbas radhiyallahu. Apakah itu juga menyatakan keutamaan para ahli bait Nabi yang lebih utama untuk diminta doa kepada mereka dibanding para sahabat yang itu pada saat itu masih banyak para as-sabiqun al-awwalun, sehingga para sahabat malah meminta atau minta didoakan oleh Abbas. Baik, kalaupun seandainya mereka mempunyai para ahlul bait mempunyai kedudukan lebih, iya memang di dalam Al-Quran disebutkan
Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kekotoran dosa dari kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait mempunyai kedudukan yang tinggi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak boleh hulu, itu saja. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan memuji-muji. Jangankan Ahlul Bait, Rasulullah SAW tidak boleh dipuji berlebih-lebihan sebagaimana yang beliau perintahkan. Ya, ketika ada orang yang mengatakan hayya nastaghitsu bi Rasulillah. Ayo kita beristighatsah dengan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, qulu biqaulikum. Ucapkan apa saja yang kalian ingin ucapkan. Tetapi innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Aku ini adalah budak Allah. Maka ucapkanlah budak Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Jangan kalian memuji terlalu berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji terlalu berlebihan kepada Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah budak Allah, hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah berarti makhluk yang tidak boleh diibadahi. Rasulnya berarti Rasul yang tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab, kata para ulama. Seorang hamba yang tidak diibadahi dan seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Nah itu kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ahlul baitnya yang kedudukannya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita ghulu. Mereka mempunyai kedudukan, iya, mereka mempunyai kedudukan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballah wa itrati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian jika berpegang teguh pada dua perkara tersebut kalian tidak akan pernah sesat. Yang pertama Al-Quran, kitabullah, dan ahlu baitku. Itu sahih. Kita wajib menghormati ahlul bait. Kita wajib menghormati ahlul bait. Ya. Maka kalau seandainya ada ahlul bait yang ada di tengah-tengah kita, hormati. Kemudian mungkin kalau dia bisa berdoa, maka minta dia berdoa. Ya, sebagaimana para sahabat Nabi meminta kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Padahal di tengah-tengah itu masih ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tetapi kenapa diminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Karena beliau paman Nabi, Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma jangan hulu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Yang mengatakan bahwa tidak pernah salah, apalagi semakin gila semakin wali, karena dengan dasar ahlu bait saja nggak bisa seperti ini. Dan itu menghina orang-orang yang saleh-saleh, yang beriman dan bertakwa. Mengatakan semakin gila semakin wali, itu menghina orang-orang yang saleh yang beriman dan bertakwa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak boleh ghulu juga dalam urusan karamat. Ya. Karamat ada dalam agama Islam, tetapi jangan dibuat-buat. Jangan pakai cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat. Ada dalam agama Islam. Tetapi karamat yang dibenarkan adalah yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para ikhwah, saya nasihatkan, agama Islam, dakwah Islam ini,